المرسلين وأشهد أن محمدا رسول الله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والنعيم المقيم. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام إخوتي الأعزاء غفر الله لكم مغفرة عامة ورحمكم رحمة تامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami muliakan, dan semoga kita semuanya yang hadir di Masjid Putih Darus Sholihin tercinta ini dunia akhirat, semoga juga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat penghujung tahun 1443 ini, perkenankanlah kami Al-Fakir menyampaikan satu kajian khutbah dengan pokok bahasan betapa mahal dan bernilainya arti sebuah waktu. Tema kami ini untuk yang pertama merujuk dan mengacu kepada Al-Quranul Karim dari surat yang sangat pendek, yaitu surat Al-Asr. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala azamatu berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Seorang pakar tafsir kontemporer yang baru wafat kurang lebih 7-8 bulan yang lalu, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, dalam karya tafsir terkenalnya Sofwatut Tafasir berkenaan dengan surat Al-Asr ini, beliau memberikan interpretasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Al-Asr ini bersumpah dengan menggunakan waktu. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sangat sering sumpah menggunakan waktu. Kenapa Allah yang firman-firmannya pasti benar tapi diawali dengan sumpah? Sebab dikhawatirkan isi kandungan yang Allah sampaikan ada hambanya yang tidak percaya. Artinya apa? Setiap firman yang diawali dengan sumpah ini mempunyai bobot kualitas yang luar biasa. Wal 'asr, demi masa. Dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat ini bersumpah dengan masa wal 'asr? Ahli tafsir yang lain seperti Imam Al-Qurtubi menerjemahkan dengan wal 'asr, demi waktu asar. Sebab dikatakan li'annal waqt ra'su umril insan, sebab waktu itu adalah modal dasar kehidupan manusia. Dengan waktu manusia bisa sukses, tapi maaf, dengan waktu manusia bisa gagal. Setiap orang yang berakal dan cerdas pasti sepakat, di dunia ini yang mahal bukan emas permata, di dunia ini yang mahal bukan jabatan kepresidenan, bukan rumah megah, mobil mewah, tapi kita semuanya pasti sepakat di dunia ini yang paling mahal adalah waktu. Oleh karenanya ada Westward of English mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Tapi maaf, ini adalah moto semboyannya orang kapitalis, boso batunipun moto duiten. Waktu jauh lebih mahal daripada uang. Sebab dengan waktu manusia bisa dapat uang, tapi maaf, dengan uang demi Allah kita tidak bisa membeli waktu, hadirin. Oleh karenanya pakar pendidikan Islam
menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, al-waqtu kasayf idza lam taqtahu qata'aka. Al-waqtu jauharun min jawahirillah la qimatalah. Waktu itu bagaikan pisau yang sangat tajam, bisa menguntungkan, bisa mencelakakan apabila kita tidak pandai menggunakannya. Al-waktu jauharun min jawahirillah la qimatalah. Waktu itu laksana untaian mutiara yang Allah turunkan dari surga, yang tidak bisa dinilai berapa mahal harganya. Seorang pakar bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Indonesia, Profesor Dr. Purwodarminto, beliau pernah mengatakan waktu adalah kumpulan 3 saat. Saat yang lalu, saat sekarang, saat yang akan datang. Saat yang lalu hanya bisa dikenang, tidak bisa diulang. Saat yang akan datang belum tentu milik kita. Saat sekarang itulah yang harus diperjuangkan. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Gusti Allah sampun maringi sumpah, dipun paringi sungguh nun taukid takilah dalam grammar bahasa Arab. Innal insana, sungguh seluruh manusia, alnya al istighraq, tanpa terkecuali manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Ini ada penguat sampai 4 hadirin. Sumpah, sungguh, benar-benar, seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruhnya dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Pedagang rugi, petani rugi, pejabat tinggi rugi, rakyat jelata rugi, DPR rugi, makelar rugi, polisi rugi, seluruh lini yang namanya manusia di sana dalam kerugian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan istisna. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ada seorang konglomerat rugi, gubernur rugi, polisi top rugi, seluruh manusia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Hadirin, nanti malam kita sudah masuk tahun baru Hijriah 1444. Mari kita semuanya hijrah. Mari kita semuanya berpindah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya ada hijrah ke Habasyah, ada hijrah ke Taif, ada hijrah ke Yasrib yang sekarang namanya Madinah. Kula panjenengan monggo hijrah. Sing biasanipun ngapunten, mungkin di antara kita ada yang pernah meminum minuman keras. Mari kita hijrah, kita pindah meminum barang yang halal, es atau teh. Apabila di antara kita masih ada yang sering meninggalkan sholat, mari kita hijrah menjadi istiqomah. Apabila di antara kaum muslimin jamaah Jumat ini ada yang kebiasaannya sholat hanya di rumah saja, kita hijrah. Kita hendaknya lebih gemar jamaah di Masjid Darus Sholihin, di masjid musola kita yang terdekat. Apabila di antara kita ada yang maaf, sering menyakiti hati orang tua, mari kita berhijrah, hormati mereka, muliakan mereka. Waliduka naruka, waliduka jannatuka. Orang tuamu itu nerakamu, orang tuamu bisa menjadi surgamu. Kita semuanya hendaknya hijrah. Hijrah dari barang yang tidak baik, ibadah yang belum istiqomah, menuju barang yang baik, menuju ibadah yang istiqomah. Illal ladzina amanu. Tidak cukup kita ini hanya iman saja, ahli masjid, ahli ibadah, wa amilus sholihat.
Kula panjenengan kedah hablum minan nas, kita bangun dengan cara yang baik. Baik kepada saudara, baik kepada tetangga, baik kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita, termasuk alam semesta ini. Hendaknya kita berbuat baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita hendaknya sering senang, gemar untuk tawasau, saling berwasiat, saling memberikan nilai kebaikan antar sesama. Kula panjenengan turun memberikan nasihat, dan kita juga mau menerima nasihat. Kita hendaknya ahli bernasihat kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita evaluasi mereka. Kula panjenengan sedaya niki kinten-kinten dengan keluarga kita, kalau bisa bahagia di dunia, adakah kita nanti bersama mereka bisa bahagia di akhirat? Bek menawi kula panjenengan sampun ahli ibadah, kita teruskan bertanya, istri-istri kita sudah ahli ibadah atau belum? Setelah kita mendapatkan jawaban, insya Allah istri saya sudah ahli ibadah, kita tanyakan, anak-anak kita sudah ahli ibadah atau belum? Anak-anak kita yang sudah balik, kalau laki-laki usia kurang lebih 12 tahun, kalau wanita usianya baliknya adalah 9 tahun kurang lebih, maka kita bertanya, sudahkah anak-anak kita yang balik jamaah sholat subuh? Minimal sholat subuh tidak sampai matahari terbit. Tatkala anak kita sekolah di sekolah umum, adakah mereka ini di sekolahan sholat duhur? Adakah celananya najis atau suci? Atau sudahkah mereka membawa sarung? Dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah kita berevaluasi tentang keluarga, apabila keluarga kita sudah baik, mari kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Mugi-mugi khutbah sing kula sampaiaken iki beto hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan sedaya pinaringan iman Islam ingkang istiqomah, umur ilmu rezeki ingkang kathah lan barokah. Keluarga kita ditakdirkan oleh Allah lebih bahagia, mawaddah warahmah sakinah. Keturunan anak-anak cucu kita dijadikan oleh Allah cerdas, solih dan solihah. Suatu saat kita ditakdirkan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk haji umroh ke Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya, utamanya masyarakat Kutan Batu, dijauhkan dari bala dan musibah. Akhir hayat bisa kita jemput dengan puncak prestasi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.